Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Rapita dengan NIM C1C021024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dan konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Dengan dosen pengampu yaitu dosen Dr. Wirmi Eka Putra SMSI, CIKNR, CSRS. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya pemberdayaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional, menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Syariah atau KDPP LKBS pada tahun 2002. Pada bagian pendahuluan, KDPPLKS dilakukan penyempurnaan khususnya mengenai pemakaian dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi, dan karakteristik transaksi syariah. Pada bagian tujuan laporan keuangan, terdapat tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Terus yang ada pemberian informasi memenuhi kewajiban fungsi sosial entitas syariah. Pada bagian besar asumsi dasar selain di aturan berlangsung usaha login, konter juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas pendapatan atau hasil yang dimaksud dan ditentukan bagi hasil dari laba bruto. Sementara itu, bagian unsur-unsur laporan keuangan mengatur antara hal-hal berikut. Yang pertama adalah komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara kegiatan komersial, kegiatan sosial, serta kegiatan yang tanggung jawab khusus entitas syariah. Unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset kewajiban, dana syirkah, temporer, dan ekuitas. Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan pihak kegiatan atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas. Kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberi konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual laporan keuangan KKPK, pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPPLK syariah memberikan konsep dasar paradigma asas transaksi syariah dan karakteristik transaksi syariah. Berdasarkan KDPPLK syariah, transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua adalah keadilan yang ketiga adalah kemaslahatan atau maslahah, yang keempat adalah keseimbangan atau tawazun, yang kelima adalah universalisme atau syumuliyah, yang keenam ada beberapa karakteristik transaksi syariah yang disebut dalam KDPPLK syariah, diantaranya tidak mengandung unsur riba, yang kedua tidak mengandung unsur kezaliman, yang ketiga tidak mengandung unsur masyir, yang keempat tidak mengandung unsur horor, dan yang kelima tidak mengandung unsur haram. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dalam pemikir Islam. Kerangka dasar akuntansi merupakan penting dan untuk
Untuk itu, AAOIFI telah mengeluarkan persyaratan nomor 1 dan nomor 2 manfaat ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI yaitu sebagai berikut. Dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Tujuan membentuk bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih sebagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur tujuan dan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Penerapan tujuan dan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Jika diketahui konsisten atau sesuai, maka akan diterima sedangkan jika tidak diketahui tidak sesuai, maka akan ditolak. Hal ini didasarkan atas kemudahan dan tingkat penerima oleh masyarakat luas atas konsep kontemporer tersebut. Yang pertama adalah tujuan akuntansi keuangan dan yang kedua adalah tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.